Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tugas dari Sistem Informasi Manajemen mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning. Saya Meli Apriliani akan menjelaskan apa itu ERP. ERP adalah sistem aplikasi komputer yang menyatukan sistem informasi yang mencakup berbagai fungsi utama perusahaan seperti fungsi keuangan, fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan lain sebagainya. Yang pertama ada strategi implementasi ERP. Ada Big Bang. Big Bang merupakan strategi implementasi yang memang dilaksanakan secara bersama ke sistem yang terbaru. Yang kedua, ada phased rollout, yaitu strategi implementasi yang dilakukan secara bertahap pada periode jangka panjang. Yang ketiga, ada paralel, yaitu strategi kombinasi penggunaan sistem lama sebelum kemudian beralih sepenuhnya ke sistem yang terbaru. Perkenalkan, nama saya Faila Saladen. Saya di sini akan menjelaskan urutan yang kedua, yaitu implementasi pada software ERP. Berikut jenis implementasi pada software ERP. Yang A, on-premise. Jenis implementasi pertama yaitu implementasi on-premise. ERP merupakan sebuah sistem implementasi paling umum dan sering digunakan oleh perusahaan pasar. Pada implementasi ini, perusahaan diharuskan untuk dapat memiliki perangkat keras atau hardware, misalnya seperti server, agar bisa diimplementasikan dengan baik. Yang B, Cloud ERP. Sistem cloud saat ini sangat naik daun, karena pada belakangan ini implementasi software ERP dengan sistem cloud sedang ramai diperbincangkan pada bisnis berukuran kecil sampai menengah. Implementasi berbasis cloud dapat menyimpan seluruh data perusahaan dengan sistem terpusat dan aman. Yang C, Hybrid ERP. Implementasi ini sudah dijalankan oleh berbagai perusahaan yang sudah menggunakan server dan juga menyimpan sebagian datanya yang memang disimpan pada sistem cloud. Yang ketiga, fase implementasi ERP. Yang A, inisiasi. Fase inisiasi merupakan suatu rencana strategi dari berbagai kejadian yang memang muncul pada perusahaan. Titik pada fase ini akan meliputi beberapa hal seperti yang pertama, evaluasi proses bisnis. Yang kedua, analisa kebutuhan. Yang ketiga, evaluasi berbagai macam alternatif. Yang B, evaluasi. Meliputi berbagai proses bisnis seperti yang pertama, analisa keperluan yang dibutuhkan. Yang kedua, mencari alternatif dari evaluasi. Yang ketiga, pencarian vendor yang kompetitif. Yang C, selection. Fase ini akan memakan banyak waktu karena untuk mencari dan memilih dari berbagai potensi yang menjadi alternatif. Hal ini juga berlaku bagi peluang yang mengakhiri proyek jika memang merasa masih belum siap untuk menerima proyek atau berbagai alasan lainnya. Oke, kita lanjut dari fase implementasi ERP. Yang keempat itu ada modifikasi. Tahap fase modifikasi akan dijalankan dengan dua cara, yaitu yang pertama, modifikasi saat proses analisa. Memodifikasi yang memang terjadi pada rangkaian saat proses analisa pengaturan dan juga pengujian sampai dengan mendapatkan hasil yang sama. Yang kedua, modifikasi saat pemilihan status target tertentu yang nantinya akan menerapkan pengukuran atau pencapaian tertentu titik selain itu. Pada tahapan ini diperlukan juga latihan untuk para pengguna agar bisa menggunakannya dengan baik. Terus yang kelima itu ada penyelesaian. Fase yang bisa menjadi tolak ukur atau pengalaman perusahaan selama implementasi diterapkan. Titik hal ini juga termasuk untuk tahap evaluasi keberhasilan dan juga kegagalan peluang implementasi berikutnya. Yang keempat itu ada tahapan implementasi ERP. Yang pertama ada feasibility study. Pada tahapan ini akan memahami berbagai permasalahan dan peluang yang dilalui melalui proses sistematis. Selain itu, nantinya akan ada gambaran terkait dengan kondisi ketika ingin menerapkan software ERP dan hasil akhir yang didapatkan ketika sudah melaksanakan implementasi ERP. Yang kedua ada business process improvement. Sebaiknya pihak perusahaan harus bisa merapikan dan menyederhanakan dalam proses bisnisnya untuk dapat memulai penerapan sistem ERP pada perusahaan.
Yang ketiga, mengetahui kebutuhan perusahaan. Sepertinya mengetahui tantangan saat ini, misalnya seperti kesulitan mendapatkan status, satu utang piutang dan lain sebagainya yang nantinya akan berdampak pada laporan yang up to date. Perusahaan harus mengetahui tantangan di masa yang akan datang, karena penting sekali bagi perusahaan untuk memikirkan tantangan operasional yang nantinya akan sejalan dengan strategi perusahaan dengan tujuan agar terbantu pada sistem yang terbaru. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tahapan implementasi ERP. Tahap selanjutnya yaitu seleksi sistem ERP. Penyeleksian sistem ERP ini dimaksudkan agar perusahaan dapat menentukan langkah kerja selanjutnya, seperti menentukan untuk membuat ERP sendiri atau membeli ERP yang sudah tersedia di pasar. Tahap selanjutnya memilih vendor atau partner. Pada umumnya, perusahaan pastinya membutuhkan bantuan pihak luar, seperti konsultan dalam menerapkan sistem ERP. Untuk memilih panah yang pas dengan kebutuhan perusahaan, harus memastikan bahwa konsultan ERP memang benar-benar memahami produk ERP yang diwakili. Kemudian, membentuk tim implementasi. Setelah memutuskan untuk memilih vendor yang tepat, tahap berikutnya adalah dengan membentuk tim untuk mengimplementasikan sistem ERP. Titik ini nantinya akan bekerjasama dengan vendor dalam tahap persiapan dan implementasi. Sistem titik tiap anggota tentu harus memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang jelas. Tahap selanjutnya, menciptakan manajemen ekspektasi. Dengan menciptakan manajemen ekspektasi, nantinya diharapkan agar dapat memastikan sistem yang akan diimplementasikan bisa sesuai harapan dalam kepentingan perusahaan. Ekspektasi pengguna bisa saja berubah dengan seiring berjalannya waktu, seperti karena adanya perubahan regulasi, kondisi pasar, dan lain-lain. Saya Indah Istiana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan implementasi ERP yang terakhir, yaitu diskusi tim implementasi. Tahap di mana tim implementasi akan melaksanakan diskusi secara intensif mengenai bisnis proses yang ditentukan oleh perusahaan. Titik hasil akhir analisis nantinya akan diberikan ilustrasi tentang kecocokan antara fitur yang sudah ada dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Titik tiap masalah yang memang ditentukan nantinya akan didiskusikan dan bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, selanjutnya ada faktor kesuksesan dan kegagalan dalam implementasi sistem ERP. Yang pertama, faktor kesuksesannya yaitu mendapatkan dukungan penuh dari manajemen. Yang kedua, komitmen dan optimis penuh dari pihak manajemen. Dimulai dari level manajemen sampai dengan user system. Yang ketiga, merubah budaya organisasi. Yang keempat, proses bisnis sudah matang. Dan yang kelima, tim implementasi yang baik. Selanjutnya ada faktor kegagalannya yaitu dukungan manajemen yang kurang, pelatihan yang kurang memadai, stek di tempat dengan budaya perusahaan, ada masalah infrastruktur, dan kurangnya komunikasi. Dari diskusi kelompok kami, kesimpulannya yaitu sistem ERP adalah suatu sistem yang mengkoordinasi dan mengatur data, proses bisnis, dan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. ERP memungkinkan integrasi dan penggunaan data dari setiap aspek yang ada dalam perusahaan sehingga manajemen perusahaan memiliki pandangan yang terintegrasi mengenai perusahaannya. Karena pada dasarnya setiap bisnis proses dalam perusahaan saling terkait satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen ERP yang mendasar terdiri dari people, proses, hardware, software, dan database. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.